Kerja berat nih. Mas, bentar mas. Mas, ngapain mas? Kerja nih mas. Mas, kok bisanya mas kerja yang berat-berat mas? Kenapa mas? Ini semua salah Pak Jokowi. Loh, kok bisa mas? Kenapa salah Pak Jokowi? Sebagai otor di negara ini, semua kesusahan kita yang salah Jokowi. Oh iya, gak mas? KDRT juga gak mas? Semua di negara ini apapun kesalahannya semuanya Jokowi yang salah. Oh iya gak mas? Jokowi yang salah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, hari ini kita melihat ada berita baru ya guys ya, di mana itu terpampang foto Megawati guys, Mak Banteng ya guys ya. Itu ada spanduk yang bertuliskan katanya Megawati ilegal. Dan anehnya ya guys, yang saya tidak habis pikir, kenapa selalu dan langsung menuduh Jokowi? Mereka bilang karena Pak Jokowi sakit hati dipecat kemarin. Tenang. Woi, ini sih gimana ya? Ini pendapat saya ya. Insya Allah Pak Jokowi nggak seperti yang kalian kira. Ingat itu ya. Karena apa? Karena kita tahu dan kita paham dengan Pak Jokowi itu sudah tahunan, walaupun tidak kenal dekat. Begitu saya tahu Pak Jokowi itu tidak neko-neko, disitulah saya suka kepada dia. Nah, terus kenapa terus PDIP selalu menyerang Pak Jokowi? Ya, kalau menurut saya pribadi itu dikarenakan satu, kata Bambang Pacul, kalau Bambang Pacul itu 100% tegak lurus ke Bu Ketum, kalau Pak Jokowi itu berapa persen ya? 50 apa 80% lah. Itu di situ. Nah, kenapa seperti itu Pak Jokowi? Karena dengar-dengar memang betul Pak Jokowi itu adalah ingin mengutamakan rakyat. Nah, di sini ada video saya ambil di TikTok, itu wacana yang menyerang Pak Jokowi itu semuanya, sampai bilang siaga satu. Bahkan ada yang komentar, ini dipasang sendiri, dicopot sendiri. Nih, Tenang. ya bisa ada benarnya juga ya guys ya, karena apa? Pas waktu tim pemenangan Pramono Anung itu juga demikian. Demikian seperti apa? Ada gambar Mak Banteng Megawati itu cepet-cepet dicopot, takut ketahuan warga. Ini simak videonya bosku biar paham ya. PDIP memanas. Menjelang Kongres 5 pada 2025, baliho bernada provokatif bertebaran mempertanyakan kepemimpinan Megawati. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengumumkan kondisi siaga 1 di internal partai untuk menghadapi upaya yang disebut mengacak-acak PDIP. Roni menegaskan, kepemimpinan Megawati sah dan diperpanjang sesuai anggaran dasar dan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kader PDIP marah, mereka siap bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba merusak partai dari luar. Dengan kondisi siaga 1, bagaimana PDIP menjaga soliditas jelang Kongres 2025? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Ya, selamat siang. Saya Pak Mi dari PAC Kebun yang kebetulan ada di wilayah Mampang, tempatnya di Jalan Kapetian, wilayah Pondokarya. Di sini ada spanduk provokasi yang ada di atas jembatan itu yang memprovokasi Partai PDI Perjuangan.
saya akan mencabut karena ini ilegal. Silakan tunggu. Oke guys ya, Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Megawati ilegal lagi, Mak Bateng dikatakan ilegal guys. Aduh, apa-apa Jokowi ya guys. Aduh. Bentar juga ya. Masak sendiri, copot sendiri. Ini ya, kalian rancu nggak kayak gini guys ya? Ini saya stop dulu guys ya. Stop. Nah, saya rancunya kayak gini guys. Itu kan jalanan umum. Di tol ada gerbang untuk jalan otomatis guys. Ini otomatis fix ada yang namanya CCTV. Lah, CCTV-nya kemana? Kan harusnya bisa lihat di situ. Kan 24 jam. Oh, CCTV-nya lagi rusak kali ya. Oh, kalau CCTV-nya rusak ya rusak. Tapi ya, ini lama-kelamaan kok drama politik seperti sinetron ya guys. Bersambung terus baik-baik. Wajan kan. Ini berita lagi hangat-hangatnya ini ya, Bang Mas. Jangan-jangan Hasto ini ya guys. Terkendali, menunggu dari Contoh. Mari kita coba cek di wilayah lain. Terima kasih, semangat. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman. Kami semua dari PD Perjuangan, dari Satgas Cakra Buana juga, untuk menjaga banner-banner yang tidak benar, yang membuat provokasi. Hari ini saya akan copotkan bersama teman-teman PD Perjuangan dan Satgas Cakra Buana yang ada di lokasi GPO, penyeberangan jalan, kantor pos, lapangan banteng. Merdeka. Terima kasih. Merdeka, iya merdeka sih merdeka bang. Oke lah, itu bukan seberapa ya dibandingkan banner yang tiap pagi, siang, sore, malam itu ada terus dipertontonkan siapa yang membawa. Banner siapa itu dan menghujat siapa itu? Pak Jokowi. Dari anak Abah dan anak Banteng. Oh, no. Gimana reaksinya Pak Jokowi? Diam. Cuman bilang buktikan saja kalau memang mereka benar. Itulah orang yang cerdas menurut saya. Tidak perlu melawan. Percuma. Kalian kayak gini, ya otomatis timbullah rasa orang yang punya pemikiran pasang sendiri, copot sendiri. Gitu. Baru segitu aja sudah keluar-keluar lah. Apalagi kayak Pak Jokowi di mana-mana. Tenang saja tuh. Karena apa? Ya masyarakat tahu Pak Jokowi enggak seperti itu. Kalau memang Megawati tidak seperti itu, dibiarkan saja. Katanya negara demokratis, bebas, nggak apa-apa, kayak gitu kan. Cuman kok, itu kan cuman tulisan juga. Merdeka. Razia tim Spartan menyala, ada spanduk ilegal yang harus kita bersihkan, kita eksekusi, kita cabut. Ayo, segera. Situasi ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa tim pemenangan Pramono Rano begitu tergesa-gesa mencabut banner dukungan PDIP yang mereka pasang sendiri? Jika Pramono Rano adalah kader PDIP yang loyal dan tidak keberatan menunjukkan jati diri partai, kenapa harus ragu menyertakan simbol PDIP dan Megawati dalam kampanye? Tak heran jika banyak yang menyebut mereka sebagai boneka Megawati di Jakarta. Waduh guys, kok ada pencopotan banner ya guys ya, karena ada
gambar Mark Banteng dan logo PDIP. Pantas menang ya guys ya di Jakarta. Ternyata. Mau gimana pun ya tetaplah kelihatan juga. Dan malah di sini saya punya pemikiran, jangan-jangan ini Sidul yang masang. Karena apa? Itu tim pemenangannya Sidul loh. Ya, yang nyopot itu karena dibilang Megawati ilegal itu. Wah, ini jangan-jangan Sidul ini yang masang. Soalnya kan di sini juga kan ada buktinya guys ya, dicabut sama tim pemenangannya. Ada gambar logo Megawati dan Banteng. Banyak yang melihat aksi ini sebagai upaya untuk menghapus jejak partai dan menggaet pemilih independen atau mereka yang kurang simpatik pada PDIP. Tapi langkah ini justru bisa memberikan kesan canggung dan terkesan tidak transparan. Mengapa harus berpura-pura seolah tidak terkait dengan PDIP? Padahal keduanya jelas bagian dari partai. Jika Pramono dan Rano yakin dengan kapasitas dan visi mereka untuk Jakarta, seharusnya tidak ada masalah untuk secara terbuka menerima identitas sebagai kader Banteng. Toh, jika terpilih, mereka tetap akan beroperasi di bawah agenda PDIP dan pengaruh Megawati. Para pemilih justru menghargai kejujuran dan ketegasan seorang calon, bukan permainan yang terkesan seperti menyembunyikan sesuatu. Yang sinetron. Kemudian ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali, di mana di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, khususnya mempertanyakan tentang legalitas dari DPP PDI Perjuangan, termasuk penambahan personilnya yang menjelang Kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan. Megawati ketum ilegal, wadah. Iki berita apa nek, guys? Atik ketinggalan berita aku iki. Iki ilegal tenan apa ora iki? Engko kadere dhewe sing gawe spanduk-spanduk ngene iki. Nyalahne Pak Jokowi neh. Piye menurutmu iki, guys? Iki ilegal tenan apa ora ngene iki? Pur kaya sinetron Indosiar engko. PDIP memanas. Menjelang Kongres 5 pada 2025, baliho bernada provokatif bertebaran mempertanyakan kepemimpinan Megawati. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengumumkan kondisi siaga 1 di internal partai untuk menghadapi upaya yang disebut mengacak-acak PDIP. Ini pasti salah Jokowi. Ini pasti ulah Mulyono. Ini yang pasang pasti ternaknya Mulyono. Gimana? Sudah mirip anak Banteng belum? Apapun masalahnya, pokoknya salah Mulyono, salah Jokowi. Lucu. Masalah internal tapi mencari kambing hitamnya dari pihak luar. Kerja berat nih. Mas, bentar mas. Ngapain mas? Kerja nih mas. Kok bisanya mas kerja yang berat-berat mas? Kenapa mas? Ini semua salah Pak Jokowi. Loh, kok bisa mas? Kenapa salah Pak Jokowi? Sebagai otor di negara ini, semua kesusahan yang salah Jokowi. Oh iya, mas KDRT juga mas. Semua di negara ini apapun kesalahannya, semuanya Jokowi yang salah. Oh iya, mas. Jokowi yang salah. Aduh, apapun masalahnya Jokowi yang salah. Kalau saya sih ya sedikit rasa punya timbul kayak Hasto ya guys ya. Tapi ya nggak tahu ya karena apa ya, kita tahu lah ya Hasto mungkin ya pengen jadi ketum juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau apa-apa Jokowi nggak apa-apa. Soalnya apa ya, sedikit mengurangi dosa-dosanya Pak Jokowi kayak gitu kan. Yang penting ini judulnya, apapun masalahnya semua salah Jokowi. Ingat ya,
jangan melawan orang baik ya. Ingat itu, jangan sesekali kalian melawan orang baik. Yang ada malah kalian sendiri yang kalah.